berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan luar biasa, mari kita responi dengan iman kita. Kita datang kepada Dia membawa semua pergumulan dan masalah hidup kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, anugerah-Mu luar biasa. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini nyata, kami tidak pernah ditinggalkan. Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau dengan membawa semua pergumulan dan hal-hal yang masih mengganggu pikiran kami. Kami sungguh-sungguh percaya hanya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan dan bisa menikmati waktu-waktu istirahat kami dengan baik. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, terangi hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kehidupan Kristen, iman Kristen, pusatnya adalah Injil Yesus Kristus. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu sudah seharusnya gereja memberitakan Injil. Sudah seharusnya setiap orang Kristen memberitakan Injil. Tetapi sebelum kita memberitakan Injil, kita harus menegaskan kembali Injil itu dalam hidup kita dan menghidupinya. Mempraktekkan Injil itu dalam hidup kita. Ada hal yang menarik di bagian terakhir dari surat Roma. Kita akan membuka bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana penegasan Injil itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita akan membuka Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Roma 16 ayat 25 sampai 27 ini menyatakan sesuatu yang menarik. Hal yang menarik dari hidup Paulus, dari kehidupan pelayanannya adalah sebagai Rasul Yesus Kristus, ia selalu menghargai teman kerjanya. Kalau kita baca di perikop selanjutnya, sebelumnya, nyata sekali. Paulus itu sangat menghargai teman sekerjanya. Dengan sukacita ia menyampaikan salam dari teman-teman kerjanya kepada jemaat Roma. Misalnya dia sebutkan ada yang namanya Timotius, Lukius, Yason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus, Quartus. Ada nama-nama yang dia sebutkan, padahal itu orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu menonjol. Tetapi bagi Paulus mereka adalah orang-orang yang istimewa dan penting baginya. Inilah sikap yang penuh kasih karunia. Inilah sikap dari orang yang menghidupi Injil Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi, digerakkan oleh Injil Yesus Kristus, setiap pribadi orang itu istimewa dan berharga. Apalagi teman-teman pelayanan, dia tidak akan menjadikan dirinya pusat
dari kehidupan ini, pusat dari aktivitasnya, pusat dari kegiatan dan pelayanannya. Tidak, setiap orang itu berharga, setiap orang itu istimewa. Orang-orang yang dipenuhi dan digerakkan oleh Injil Yesus Kristus punya sikap yang baru di dalam menerima dan melihat orang lain. Dan kemudian surat ini diakhiri dengan yang tadi kita baca bersama-sama. Suatu pujian kepada Allah sekaligus sebagai sebuah penegasan akan kuasa Injil yang diberitakan, yang berulang-ulang dikatakan, diajarkan, bahkan dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat hal penting tentang Injil, yaitu Injil itu berkuasa untuk menguatkan hidup kita. Kehidupan ini penuh dengan kekejaman, penuh dengan ketidakadilan, jahat, dan membuat banyak orang bisa tergelincir dalam dosa dan melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tetapi Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, sekaligus membuat setiap orang itu bisa berdiri tegak, walaupun mungkin situasinya sulit dan menakutkan. Kita tahu dan kita pasti mengalami ketika kita mendengar Injil dan kita percaya, Injil menyelamatkan kita dari murka Allah dan membebaskan kita dari ikatan dosa-dosa, memberi kita kehidupan yang baru. Tetapi jangan hanya beriman tentang hal itu. Tidak, Injil juga menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap tegak berdiri di jalan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengerti dari perikop ini, Injil adalah inti pemberitaan Rasul Paulus. Paulus adalah rasulnya Yesus Kristus. Makanya dalam pemberitaannya, dia memberitakan Injil, bukan memberitakan yang lain. Pusat Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Ketika berkhotbah, ketika mengajar, ketika bersaksi, ketika berdiskusi, bahkan berdebat dengan orang-orang yang menentang Injil atau dengan orang-orang yang pandai di masa itu, Paulus selalu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus, bicara tentang salib Kristus. Karena inti dari semua pesan kehidupan Paulus sebagai rasul Yesus Kristus adalah pribadi Yesus Kristus sebagai kasih karunia Allah bagi seluruh manusia yang berdosa. Saudara-saudara, ini perlu diperhatikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin gereja, oleh orang-orang yang melayani. Inti dari pelayanan Kristen adalah pribadi Yesus Kristus. Karya salib Kristus di atas kayu salib. Kita bisa bicara tentang apa saja di dalam pelayanan kita, lewat khotbah-khotbah kita, lewat pengajaran kita, lewat pengajaran-pengajaran yang kita lakukan, lewat pemberitaan-pemberitaan kesaksian kita. Kita bisa menguatkan hati orang, kita bisa menghibur orang lain, kita bisa menguatkan orang-orang yang lemah. Kita bisa menjadi teman yang baik supaya orang bisa melewati saat-saat duka citanya dengan baik. Tetapi kita harus ingat, inti dari pelayanan Kristen adalah Injil Yesus Kristus. Inti dari Injil adalah pribadi Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit dari kematian. Kita tidak bisa hentikan pemberitaan kita hanya sekedar menghibur, menguatkan, dan membuat orang senang. Tidak. Injil harus diberitakan. Yang ketiga, Injil adalah kegenapan sejarah. Para nabi menubuatkannya, para guru agama mengajarkannya, dan umat manusia merindukannya. Yesus Kristus adalah kegenapan dari semua nubuatan para nabi tersebut. Melalui Yesus, kekekalan
menerobos ruang dan waktu untuk menjamah manusia yang fana, yang berdosa, yang seharusnya dimurkai dan binasa kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya di api neraka. Tetapi lewat Injil Yesus Kristus, semua kegenapan nubuatan para nabi terjadi. Mesias yang dijanjikan sudah hadir dan menyelesaikan misi keselamatannya. Semua yang terjadi dengan hidup Yesus dari kelahiran sampai kematian, bahkan kebangkitannya, semua merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi yang mendapatkan pewahyuan dari Allah sejak dalam abad demi abad sebelumnya. Dan yang terakhir, Injil adalah kabar baik untuk semua orang. Injil bukan hanya untuk orang Yahudi. Karya penebusan Yesus Kristus adalah untuk semua manusia. Keselamatan adalah kasih karunia yang disediakan tidak hanya untuk bangsa Israel, tidak hanya untuk keturunan Yahudi, tetapi disediakan oleh Allah untuk semua bangsa, semua orang yang menerima Injil Yesus Kristus dengan imannya, maka dia akan mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan. Saudara-saudara, ini luar biasa. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah paham tentang Injil Yesus Kristus sebagai orang Kristen? Apakah saudara sudah mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan hidupmu itu? Apakah saudara sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup sejak saudara menerima Injil? Dan apakah saudara sebagai orang Kristen menegaskan Injil itu dalam seluruh aspek hidupmu? Apapun yang kau kerjakan, baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan gerejawi, apakah saudara selalu menegaskan Injil kerajaan Allah itu? Atau itu hanya sekedar aktivitas biasa? Sebagai orang Kristen, harusnya hidup kita berpusat pada Injil Yesus Kristus, pada pribadi Yesus Kristus. Dan di perikop ini, karena ini bagian terakhir surat Roma, Paulus memberikan segala pujian, hormat kepada Allah atas semua hal yang telah ia terima, yang dia bisa pahami dan dia bisa kerjakan selama ini. Dia menutup surat Roma ini dengan kalimat pujian yang sangat indah kepada Allah. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ini berarti menjadi catatan bagi kita. Hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus, mengalami kuasa keselamatan oleh Injil Yesus Kristus. Hidup kita mestinya menjadi hidup yang kita dedikasikan kepada Allah untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Bagi kita yang diberi kepercayaan Tuhan berumah tangga, seharusnya rumah tangga kita menjadi sebuah mezbah yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi kita yang dipercaya dengan keturunan, seharusnya dalam mendidik anak-anak kita, dalam membesarkan dan merawat anak-anak kita, harus mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tolong, kita bantu, kita didik anak-anak kita supaya bisa menjadi generasi yang bisa memuliakan nama Tuhan. Demikian ketika kita bekerja, pekerjaan kita harus menjadi bagian dari cara kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat semua yang kita kerjakan, lewat semua hasil pekerjaan kita, pencapaian-pencapaian dalam hidup kita, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih ketika kita melayani, kalau kita bisa melayani dengan semua hal yang kita bisa lakukan, kita harus ingat semuanya karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan yang memakai kita. Kita harus
membawa semua pelayanan kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kuasa Injil luar biasa. Tidak hanya menyelamatkan kami dari kebinasaan, tetapi memulihkan seluruh kehidupan kami. Bapa, ajar kami supaya dalam semua aktivitas kami, setiap hari secara sosial, secara pribadi, maupun dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam melayani, semua aktivitas kami itu merupakan penegasan dari kebenaran Injil Yesus Kristus. Kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang beraktivitas sebagaimana layaknya orang Kristen, tetapi seluruh aktivitas kami sungguh-sungguh menyatakan kami sedang mempraktikkan kebenaran Injil lewat kata-kata, sikap, dan perilaku kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua, untuk para pemimpin, untuk hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka lakukan semua tanggung jawabnya, biarlah semua mereka lakukan tidak berpusat pada dirinya, tetapi berpusat pada pribadi-Mu, pada Injil Yesus Kristus, dan semua yang dilakukan karena itu merupakan dedikasi hidup mereka untuk memuliakan Engkau. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang alami pergumulan atau keluarga saudara, pekerjaan saudara juga sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Imani kebenarannya dan rindukan saudara mengalami kebenaran ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara semua sungguh-sungguh mengalami Resenggat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.